Ya, malam ini saya sedang di Pendopo Kabupaten Trenggalek, akan bertemu dengan Bupati Trenggalek, Bupati yang termuda saat ini, namanya Haji Muhammad Nur Arifin. Ayo kita temuin. Assalamualaikum, sehat bah? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Ya. Terakhir aku kampanye sampean loh. Alhamdulillah. Pak Wali dulu. Pak Bupati. Nggih, pripun, Pak? Ini pendopo dari seorang kepala daerah yang Soekarnois. Kok bisa begitu? Ya, ini langsung disambut oleh Bung Karno. Oh, iya. Ini lukisannya siapa ya? Ini lukisan dari Blitar. Jadi ada teman KMNI dari Blitar ngasih lukisan ini. Dulu sejak saya di wakil bupati itu, Wih, terus tak boyong. ini super realis, setengah super realis ya, keren. Keren, tapi kok nggak ada anunya ya? Nggak ada pelukisnya ya? Gak tahu ini. Atau nggak berani mencantumkan namanya ya, karena dengan Bung Karno. Nah, Gimana Pak Arif, sehat? Alhamdulillah, saya tadi perjalanan dari Surabaya ke sini, buka-buka HP, dan kemudian ada wawancaranya Mbak Nana di Mata Najwa bersama dengan Mas Ganjar Pranowo. Dan yang istimewa salah satunya menyebut itu kepala daerah Trenggalek. Oh, istimewanya keliru Tulungagung. Ya. Sempat keliru Tulungagung. Nah, itu terkait dengan penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia 20 yang akhirnya batal menjadi tuan rumah itu. Itu memang ada perintah partai untuk menolak. Ya terlepas dari sikap partai kan, kalau laki-laki berbicara itu ya harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dibicarakan gitu. Jadi kalau dari sisi saya, sikap partai seperti itu, tapi saya mengilhami bahwa memang ya harus disuarakan seperti itu. Ya kalau orang berbeda pendapat kan boleh gitu ya. Kalau dibilang lu apa nggak setuju dengan sepak bolanya, lu aku ini samben dino bal-balan gitu, lapangan elek aja saya seneng gitu bal-balan, apalagi lihat Piala Dunia ada di Indonesia. Tapi problemnya kita coba pakai common sense ya, kalaupun kita nggak nolak, ada nggak nanti itu kerawanan keamanan, kayak contoh mengatasnamakan ayo umat Islam kita perangi Zionis Israel, kira-kira ada nggak gitu potensi kerusuhan. Kemudian kedua, ada nggak nanti yang secara politik pun juga menyudutkan Pak Ganjar. Pak Ganjar statement menolak nggak menolak pun, ada nggak nanti yang terus gini, mana Ganjar, katanya kader PDI, katanya kader Bung Karno, kok nggak bersuara, sedangkan Bung Karno sendiri gigih kokoh dalam hal penolakan terhadap Israel. Terus kemudian yang ketiga, ada nggak nanti yang nyerempet-nyerempet ke Pak Jokowi juga. Pasti nanti ada yang ngomong ke Pak Jokowi, ini Pak Jokowi ini presiden nggak jelas, ini konstitusional, ayo di impeachment, ayo diturunkan lah bla bla bla. Pasti ada potensi kerawanan seperti itu yang saya ukur, ya wis mending gak popol aku dibully tapi Indonesia ini moga-moga aman-aman gitu. Bal-balannya tapi tetap bagaimana caranya ke depan kita bisa berprestasi. Jadi betul ya ada perintah partai? Sikap partai jelas, karena kokoh terhadap legacy dari Bung Karno, dan kita coba bagaimana ajaran Bung Karno itu menjadi apa namanya nyata di dunia sekarang lah. Jadi juga lebih bertujuan untuk menyelamatkan Pak Ganjar, menyelamatkan Pak Jokowi. Ya kalau common sense menyelamatkan saya, bangsa Indonesia. Kalau common sense saya berbicara begitu. Jadi saya pun berstatement karena common sense saya seperti itu, meskipun partai tidak mendirect seperti itu. Oke. Ya kita ngomong ngomong Piala Dunia yang sangat ramai ini. Tapi jangan dalam-dalam lagi, nanti saya diserang lagi. Tapi nanti yang lain-lain juga. Kita ngobrol yang lain-lain tentang kepemimpinan beliau di Trenggalek. Makasih. Di tempat lain. Di belakang, kita ke belakang dulu. Yuk. Oke. Wah. Monggo. Ini sangat istimewa. Saya bertemu dengan seorang kepala daerah yang memecahkan rekor termuda saat menjabat sebagai wakil bupati di usia 25 tahun 10 bulan. Kemudian menjadi bupati di usia 29 tahun. Dan kini setelah menjabat 3 tahun menjadi bupati, itu di usia 32 tahun. Dia adalah Bapak Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Selamat malam. Selamat malam, Bapakku. Jadi kalau dari sisi usia, ini anak saya ini dari sisi usia. Tapi prestasinya sangat hebat. Mas, saya panggil Mas saja ya. Mas Arifin. Saya tadi keliling di Trenggalek dan kemudian saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sini.
Nah, sebagai bupati, apa mimpi yang belum tercapai? Atau mimpi apa yang ingin dicapai untuk Trenggalek? Kalau disederhanakan ada 3 hal. Emas hijau, emas biru, dan sustainable development. Itu satu impian yang terbesar mungkin yang ingin saya create di Trenggalek. Jadi karena saya datang itu dengan situasi di mana saya sadar yang dimaksud dengan emas hijau, emas biru. emas hijau ya potensi dari kehutanan kita, pertanian kita. Kemudian kalau emas biru bagaimana budidaya di sektor perikanan tangkap, dan itu harus hand in hand gitu antara ekonomi dan ekologi. Makanya sustainable development yang dimaksud itu areanya yang ke desa. Makanya kenapa saya mendeklar ada program Adipura Desa, kemudian mereka diangkat menjadi satu desa wisata. Karena saya datang ke Trenggalek itu dulu sebagai orang yang berkunjung ke rumah mbah, ngelihat bagaimana susahnya bertani. Di situ muncul kesadaran, oh iya kalau kita nggak baik ngelola tanah, terlalu ekstraktif, terlalu terlalu overdosis gitulah kira-kira, ternyata di musim selanjutnya overdosis di pemupuan. Ya di pemupuan dan lain sebagainya ternyata nggak panen. Kalau saya diajak ke pantai, kalau kita nggak baik sama laut kita, sungainya tercemar, nelayan cari ikan makin jauh. Dan kalau dilihat dari struktur PDRB, struktur primer itu 23%. Di pertanian itu kan kalau di statistik dalamnya ada kehutanan, ada pertanian, ada perikanan. Perikanannya sendiri itu hampir separuhnya. Terus kemudian di sisi akomodasi dan lain sebagainya itu menyumbang sekitar 17%. Dan kalau ngomong akomodasi dan lain sebagainya itu rata-rata travelnya, wisatanya yang berbasis alam. Artinya bagaimana kita depends on alam itu besar banget. Belum lagi yang industri itu capnya di PDRB sekitar 20%. Nah industri itu pasti hilirisasi produk-produk dari hulu. Artinya ya coba kalau jajanan khas kita apa, keripik tempe keripik, itu juga hasil dari pertanian kita. Terus produk-produk yang berbasis ketela, produk-produk yang berbasis produk pertanian, produk-produk berbasis perikanan. Sekarang kan sudah mulai musim frozen food yang berbasis ikan dan segala macam. Jadi itu yang jadi satu cita-cita terbesar saya. Jadi 3 ya tadi. 3 hal itu. Emas hijau, emas biru, dan pembangunan berkelanjutan. Sustainability. Oke. Tapi ngomong-ngomong pengenalan terhadap yang kita tahu kan Mas Ipin ini besar atau kecil dan besar di Surabaya. Tapi kemudian kakek neneknya di Trenggalek gitu. Pengenalan terhadap problem-problem Trenggalek itu sebetulnya sejak kapan? Mungkin praktis sejak almarhum Bapak meninggal dunia. Karena waktu berapa itu? 2007. Saya waktu itu sekitar 16-17 tahun lah. Saya masih semester awal di Universitas Erlangga waktu itu ambil manajemen. Bapak meninggal waktu itu pernah berpesan, dhisik Bapak itu dari Trenggalek ke Surabaya karena susah cari pekerjaan. Nah suatu saat kalau kita ditakdirkan nanti bisa pulang ke Trenggalek, aku titip buka lapangan pekerjaan gitu. Iso awak dhewe gawe usaha ning kono gitu ya, dengan bahasanya Bapak ketika itu. Makanya saya waktu di Trenggalek, saya fokus ngurusi home industry di sini. Terus ada kepala desa yang datang. Sejak mahasiswa ya? Iya, sejak mahasiswa. Kepala desa datang, jual tanah. Terus ya udah Mbah, tanahnya tak beli, tak bikin pabrik. Nanti HRD ku nyeleksinya itu dari kamu. Jadi aku pengen yang terlibat di situ masyarakat desa dulu gitu. Terus ada lagi lini usaha yang lain gitu. Jadi terus tapi ada apa itu waktu itu? Kita kan awalnya kan supplier alat-alat rumah tangga kayak ya cookware gitu, kayak panci, wajan, macam itu. Terus itu bisnis apa? Ya, terus termasuk komponennya kayak tutup kaca gitu. Nah itu aja yang dikerjakan. Nah terus ketika sudah nungguin itu, banyak lamaran pekerjaan datang, Pak Arif. Banyak lamaran pekerjaan datang, saya itu ngerasa bersalah. Nggak bisa nerima semua itu loh, ngerasa bersalah gitu loh. Karena saya tanya, lho lah saderenge kerja nopo gitu. Ya tani Mas gitu.
cuman kan ra cukup gitu. Ya lek tani lek enek garapan sambatan tukang ya nukang gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa Buruh tani lah iya, sebetulnya. makanya kalau dulu statistik di Trenggalek itu rata-rata kemiskinannya itu tinggi tapi kita penganggurannya itu rendah. Kan kita pengangguran itu kalau data dulu saya awal masuk ya itu kan sekitar di angka 3% gitu. Tapi kemiskinannya waktu itu 2 digit. Ya waktu itu 2 digitnya ya ada di angka 14% gitu. Jadi saya menyimpulkan orang di sini tuh banyak yang kerja tapi hasilnya enggak cukup, enggak banyak. Nah, karena saya tahu bahwa banyak yang bertani, bule saya juga cari pupuk apa susah. Jadi waktu itu CSR perusahaan akhirnya saya dedikasikan untuk bikin sekolah tani. Judulnya waktu itu karena kita ngomongin bisnis, saya pendekatannya pendekatan bisnis saja. Kalau harga jual nggak bisa tinggi, karena kan gimana waktu itu saya memainkan instrumen harga jual kan ya susah, apalagi produknya produk pokok itu kan kalau ditinggikan sedikit jadi inflasi gitu. Jadi waktu itu logika saya ya kalau harga jualnya nggak bisa dinaikkan ya minimal biaya produksinya ditekan, menekan kegagalan panen, menekan konsumsi pupuk, obat-obatan yang dibeli dengan harga mahal tetapi nggak efektif. Ya jadi waktu itu bikin sekolah tani yang concernnya itu di bagaimana pertanian yang seimbang gitu ya antara organik terus kemudian kimia itu di mix farming gimana biar nggak overdosis antara mikrobakteri makrobakterinya makronutrientsnya juga cukup dan itu kita coba dan saya bahkan menggaransi iki sakru biasanya oleh piro gitu dapat 3 juta sekali panen kalau dicoba dengan cara ini ndak panen tak ijoli gitu ya tapi saya ndak ada sampai ngijoli itu ndak ada. Berarti dulu berfungsi sebagai bikin sekolah tani sekaligus menjadi off taker produk tani. Enggak, jadi saya ngajari mereka untuk berproduksi biaya rendah. Jadi lebih ke arah intervensi pupuknya dengan pupuk cair organik. Jadi kan selama ini kan kalau pupuk kimia kan kalau disebar-sebar gitu kan yang terbang berapa, yang larut air berapa dan itu kan panas ya di tanah itu. Jadi itu dikurangi sehingga mereka lebih hemat. Jadi kita lebih concern ke arah margin itu. Itu usia berapa? Waktu itu zaman bikin sekolah tani itu. Mulai tahun 2013 mungkin ya. Saya kan masih mahasiswa. Masih mahasiswa bolak-balik itu kan tahun 2007. Saya 2010 sudah mulai ngurusin pabrik di sini buka. Terus kemudian begitu buka, wah masih banyak yang sambat gak ada kerjaan ya. Terus habis itu kita keliling itu 2012 2023. Semester berapa itu kuliah? Ya sudah akhir. Oh, sudah akhir. Iya, mungkin semester kan saya masuk 2007, 8, 9 ya harusnya sudah lulus cuman skripsi gak hari-hari. Jadi sebetulnya investasi sosial yang ditanam oleh Mas Ipin ini di Trenggalek sudah sejak lama ya. Ya saya nggak mau nyebut itu investasi sosial tapi ya saya sebelum pilkada nggak ujuk-ujuk datang lah kira-kira begitu dan saya nggak kepikiran juga ketika itu kepikiran nggak ada jadi sama sekali nggak. Jadi waktu itu saya malah cuma bersinggungan sama politik praktisnya itu karena ada paman saya maju sebagai anggota DPRD kabupaten DPRD kabupaten. Nah terus kemudian kan saya ya pengen nyambung obor lah gitu kan kalau nggak ada bapak kan Pak Lik itu kan ya ibaratnya ayah lah buat saya sehingga kalau saya kemudian ada proposal gitu ya ada bangun masjid atau apa saya itu biasanya telepon Lik ayo melu aku nanti neng madrasah iki neng masjid iki nyapo gitu iki enak proposal aku harap ngatur nih nah, saya ngaturkan proposalnya sambil mengenalkan Pak Lik saya. Jadi singgungan politiknya dari Pak Lik. Iya. Tapi Bapak itu pernah jadi politisi ya sih? Pernah. Saya ingat sebelum meninggal itu 2015 itu bertarung untuk kursi salah satu partai lah di Surabaya, DPC di Surabaya. Dan itu sebenarnya malah pengalaman yang membuat saya nggak mau sama politik. Jadi, sempat pengalaman orang tua itu membuat trauma dan kemudian menjadikan agak kayak politik ya. Kita kayak nggak ngerti siapa yang harus dipercaya gitu loh.
karena ada ya pangapunten, karena yang saya saksikan waktu itu ada kiai karismatik yang juga sudah melakukan baiat gitu loh, ada proses kayak begitunya. Terus kemudian apa namanya, kok suara yang didapat nggak sama gitu ya kan. Kalau dulu orang awam kan ngeliat kayak gitu kan yo kaget lah gitu ya, bapakku wis ngene sudah kayak begini gitu, gimana gitu ya kan, itu masih aneh. Tapi kalau sekarang ya wes biasa baik. Pada akhirnya kemudian mengambil jalan politik. Dan itu ceritanya gimana sih gitu ya? Ya itu singgungannya sama Pak Le, terus kemudian salah satu yang menguatkan saya itu Pak Mahfud MD, Prof Mahfud MD. Karena waktu itu kebetulan Pilpres, setelah pilihan DPRD itu ada Pilpres. Nah waktu Pilpres itu kita ngikutnya salah satu pondok lah, pondok itu kiai-kiai di sini aspirasinya kemana, kita ikut waktu itu untuk mensukseskan calon presiden tersebut. Terus kemudian salah satu apa namanya tim sesnya Pak Mahfud MD. Jadi itu pengalaman saya kampanye pertama kali di panggung terbuka di lapangan dan naik helikopter pertama kali. Jadi nebeng Pak Mahfud MD naik helikopter. Iya, jadi dari Surabaya, karena waktu itu beliau waktu kita undang di Trenggalek itu jadwalnya barengan sama jadwal di Madura. Jadi akhirnya naik helikopter dari Surabaya, dari posko. Kan waktu itu Pak Mahfud MD kan diminta jadi jenderal di Jawa Timur lagi, dulu ceritanya begitu. Dari Surabaya kemudian ke Trenggalek, habis itu ke Madura. Ya itu pengalaman saya pertama kali kampanye terbuka gitu. Mas Ipin yang menjadi organizer-nya. Iya, organizer ya. Bahkan sampai begini, karena saya kan nggak tahu peta ya, jadi sekarang ini bersahabat sama saya salah satu kepala desa itu. Dulu waktu saya mau bikin acara di lapangannya itu ditolak. Ya sampai ya namanya dulu anak muda, darahnya masih mendidih, masih lugu. Iya, masih lugu. Terus habis itu apa namanya, ya punya duit lah waktu itu karena usaha gitu kan ya. Sampai udah kalau itu nanti rusak sawahmu tak tuku kabeh gitu ya, sampai kayak gitu. Karena kan itu sudah last minute gitu ya, kepastian datangnya beliau last minute. Jadi kita nyiapkan, dan beliau itu awalnya yang kita jadwalkan siang tiba-tiba minta pagi. Jadi waktu itu sepi. Ya gak kurang akal. Karyawan pabrikku tak bayari full harian, meluncur semua ke lapangan Karangan kampanye gitu. Jadi masih pagi-pagi itu saya orasi sebenarnya belum banyak orang. Sing teko itu ya karyawanku, jadi saya pede. Jadi karena di situ ya karyawanku. Jadi ya semua ngomong-ngomongnya sama kayak kalau di dalam lagi ada. Jadi jurkam itu ngomong-ngomong, jadi jurkam itu usia berapa itu? Itu berarti Pilpres Pak Prabowo Jokowi yang pertama itu 2014 kan ya? Ya 2014. Iya 2014 ya itu. 2014 berarti 24 tahun ya, 24. Wow. Ya, itu 24 tahun. Luar biasa ini. Jadi ketertarikannya di politik itu dimulai dari kemudian menjadi tim ses, seorang calon presiden. Gitu. Dan itu pun juga nggak pernah ketemu sama calon presidennya, ya cuman karena arus lingkungan sekitar saya aja yang kemudian mendrive, Mas tolong mosok di Trenggalek kampanye akbar nggak ada acara apa, tolonglah diusahakan bisa ketemu entah calonnya atau siapanya gitu. Ya nggak tahu takdir mempertemukan saya. Ya waktu itu saya cuma duduk di posko sama nunggu Pak Mahfud gitu aja. Pak Mahfud saya Trenggalek gitu. Ya nggak kenal Pak Mahfud sama sekali. Tapi sampai akhirnya mau datang. Ngomong-ngomong Mas Ipin ini kan arek Surabaya. Nah, meskipun darahnya dari Trenggalek. Surabaya itu kan kota besar. Terus kemudian anak pengusaha. Ya kan? Artinya kehidupan itu kan sebetulnya sangat kalau di Surabaya itu jauh lebih nyaman kalau dibanding kemudian dengan di Trenggalek gitu kan. Enggak pernah terpikir, waduh, aku kalau memimpin di Trenggalek rugi nih, mestinya saya memimpin Surabaya. Kalau dibilang di Surabaya lebih enak, menurut saya juga belum tentu. Orang saya berangkat dari Surabaya itu masih hidup di gang yang mobil aja nggak bisa masuk. Terus kalau buang air besar aja langsung ke saluran terbuka.
Karena bapak saya dulu kan ngawali karirnya tukang becak. Jadi saya anak pertama itu ngerasain seperti itu. Ibu Tukang saya becak di Wonokromo. Jadi dulu pasar Wonokromo yang masih basah belum jadi DTC itu sama stasiun Wonokromo itu kan dulu rame-ramenya kan. Kalau sekarang kan cuma yang berhenti di situ kan jarang-jarang. Dulu stasiun Wonokromo itu kan rame. Dan bapak itu mangkalnya ya di situ karena bisa dapat orang pasar, bisa dapat orang dari stasiun. Nah ibu saya itu Mas Ipin di usia berapa itu? ya saya sampai mungkin SD kali ya. SD terus habis itu saat saya SD itu bapak mulai shifting jadi sales. Ya sales alat rumah tangga ini. Jadi ibu yang masak, bapak yang istilahnya close sellingnya gitu ya, dealing sama ibu-ibunya. Nah sampai akhirnya buka toko pertama itu di Krian kalau nggak salah bapak itu punya. Terus di Krian itu pun tokonya kebakaran karena pasar Krian waktu itu ada jalan sehat Surabaya Mojokerto itu ya. Terus kan ada rusuh itu ya. Terus kebakaran. Jadi korban kerusuhan itu iya hilang. Sampai saya itu masih ingat dulu ke salah satu supplier barang bapak itu cuma bawa ijazah. Saya punyanya cuman ini, saya nggak utang duit. Kalau saya masih dipercaya bisa jualin barang, saya hutang barang. Tapi kalau kokoh nggak mau ngutangin karena ini pengusaha Tionghoa ya. Kalau nggak mau ngutangin ya sudah, saya nggak masalah. Wong saya dulu becak nguli ya saya kembali becak kembali nguli. Jadi kalau dibilang bahwa di Surabaya enak gitu, kalau zaman saya dulu nggak pernah ngerasain ruang tamu itu bisa ada duduk tamu itu nggak jadi gudang di sini ya panci ya apa gitu. Terus ya dulu ngangkat-ngangkat dari Angguna kan dulu zaman Angguna ya. Angguna dari di depan gang sampai masuk ke dalam gitu, ketika barang datang ya kita ikut angkat-angkat gitu ya yang ngalamin. Jadi malah saya seneng kalau pulang ke Trenggalek waktu Lebaran. Ya meskipun zaman segitu ya, tapi kan rumahnya Mbah itu lebih gede daripada rumah saya di Surabaya. Halamannya lebih luas, di depannya ada sungai, main ke sungai itu sungainya dulu masih bening, udaranya sejuk gitu. Ini luar biasa loh, internalisasi tentang entrepreneurship yang langsung dari bapaknya sejak SD mengalami kesulitan dan kemudian bisa mengingat tentang perjuangan bapaknya yang sedemikian itu. Apakah semua itu yang kemudian menginspirasi Mas Ipin untuk kemudian juga mengembangkan entrepreneurship sejak mahasiswa itu? Ya mungkin the first hero buat saya itu ya bapak ibu, karena itu kan tokoh yang memang benar-benar hero ya, struggling kemudian berjuang, terus mereka suffer ya, sakit-sakit tapi bisa tetap memprovide sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Saya itu mengalami ibu itu sampai untuk nambah penghasilan itu jualan kacang rentengan itu loh, kacang goreng terus dielet-eleti pakai pakai lilin gitu. Ya itu saya ngelet gitu. Di Bendul Merisi. Jadi Bendul Merisi ini kan dekat dengan Pasar Wonokromo, nggak jauh lah. Iya, Pasar Wonokromo. Jadi kalau kemudian kerjanya di Wonokromo, di Pasar Wonokromo, di Bendul Merisi bisa jalan kaki enggak kan? Dan itu sekarang rumah perjuangan sekarang jadi TPA, jadi tempat ngaji. Jadi ya kenangan. Ini di luar dugaan kita lah ya. Jadi tapi kemudian kita melihat Mas Ipin ini menjadi salah satu kepala daerah yang termuda dan kemudian memiliki pemahaman yang sangat kuat juga dengan ajaran-ajaran Bung Karno. Ini bukunya luar biasa nih. Itu kan cuman properti. Tapi penampilan seperti Bung Karno gitu kan ya. Terus kemudian ini semua kita ini berada di teras rumah dinasnya dan kemudian kita lihat gambar-gambar Bung Karno yang luar biasa. Nah, mengenali Bung Karno itu siapa? Ini buku pertama saya yang saya temukan ketika Bapak setelah meninggal. Itu ada amanat mengemban amanat penderitaan rakyat itu. Jadi Bapak itu ternyata punya perpustakaan yang saya juga
nggak expect bapak itu kapan bacanya gitu, kapan belajarnya gitu, karena setahu saya bapak ya cuma kerja gitu aja. Ternyata di perpustakaan itu salah satunya saya nemukan buku ini. Nah terus kemudian pidato pertama yang saya baca ya pidatonya Bung Karno, Pancasila 1 Juni itu. Nah dari situ terus kemudian menggali semangatnya Bung Karno, terus kemudian dari Bung Karno kita ketemu dengan tokoh-tokoh lain ya, sampai puncaknya waktu ingin memutuskan masuk ke politik waktu itu kan banyak dikotomi yang menyebutkan bahwa kelompok nasionalis nggak religius, kelompok yang religius ekstrem kanan radikal, nggak cinta NKRI bla bla bla. Itu sampai saya akhirnya nulis buku dibantu temen gitu ya, ngumpulkan data-data, judulnya Bung Karno menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkannya dalam tanda kutip. Artinya masa sih kalau seorang nasionalis itu nggak religius, masa sih yang religius itu nggak nasionalis, padahal begitu kita kalau selami ke tokoh-tokoh NU kayak Yai Hasyim Asy'ari aja kan juga yang diserukan kan hubbul watan minal iman dan lain sebagainya. Jadi karena saya waktu itu cuma begini, kira-kira aku kemudian jadi pejabat publik itu ono pahalanya apa ora kan gitu. Kira-kira itu ada pahalanya apa enggak gitu. Terus kemudian kalau mengamalkan Pancasila ya kalau bersolat wiritan gitu kan wes jelas ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar katanya itu dihitung sedekah gitu. Tapi ngamalno Pancasila itu kira-kira ono ada pahalanya apa enggak. Jadi saya itu sampai otaknya seusil itu gitu. Maksudnya mikirnya sampai begitu gitu. Jadi kayak iseng. Itu waktu mahasiswa ya? Enggak, ya mahasiswa baca-baca ini terus sampai ujungnya sebelum jadi wakil bupati itu saya nulis buku itu yang baru keluar waktu saya jadi wakil bupati. Itu selama berapa tahun ya. Jadi kalau nggak saya paksa nulis Pak Arief, saya tuh nggak baca. Tapi karena nulis ini kok buntu ya. Sekiranya terus baru cari. Terus waktu itu ketemu sama teman Habib Hussein Ja'far itu, Pak Arief. Ya itu salah satu teman saya yang nyemangati saya untuk baca dan nulis karena beliau kan punya warung sejarah itu. Jadi koleksi-koleksi yang lain akhirnya, Beb aku butuh buku ini ada nggak? Aku butuh buku ini ada nggak? Gitu. Kesimpulannya, mengimplementasikan Pancasila itu ono pahalanya. Ya, sangat ada. Sangat ada gitu. Kalau nggak ada ya saya nggak di sini. Kira-kira. Jadi jarang sekali ya beginilah. Saya kebetulan saya kan juga pernah menjadi meskipun wakil kan menjadi kepala daerah. Memang kemudian kadang-kadang ada tarik menarik tentang apa sih sebetulnya Anda menjadi sesuatu itu gitu. Apakah akan memberi manfaat atau tidak. Kata itu peran batin yang terus meneruskan. Nah, Mas Ipin ini bagi saya luar biasa. Karena sejak sebelum pun sudah memikirkan sesuatu yang itu secara agama bermakna atau tidak. Dan Pancasila seharusnya saya sedang berpikir juga sebetulnya bagaimana kalau teks saja harus ditafsirkan yang sesuai dengan zamannya. Tafsir loh. Iya, tafsir. Bukan kemudian teksnya itu harus sesuai dengan zaman. Tafsir atas teks itu harus disesuaikan dengan zaman. Karena zaman itu berubah terus. Maka Pancasila pun juga demikian. Ketika religiusitas menjadi semakin besar, maka kemudian bagaimana menerapkan, menerjemahkan. Iya, sampai saya itu semangat itu sampai menemukan bahwa jadi kebetulan Bapak itu punya Al-Quran terjemahan lama. Itu Bapak itu ternyata senang coret-coret Al-Quran. Dan waktu halaman yang saya buka itu kebetulan Al-Balad. Dan saya di buku itu tak tulis, ternyata Al-Balad ini ya senafas dengan Trisaktinya Bung Karno. Ya apa? Fakur Rokobah, membasmi perbudakan. Itu kan kalau Bung Karno ngomong ya nggak mau ada eksploitasi dolong parlong, eksploitasi dan hasil parnasyong, jadi berdikari. Berdaulat secara politik itu kan berarti nggak ada penindasan sama sekali. Yaitu semangat Fakur Rokobah di Al-Balad itu. Kemudian au it'amun fi yaumin dzi masgobah yatiman dan makrobah au miskinan dan matrobah. Jadi ngopeni wong miskin, ngopeni anak yatim dari kerabat, itu kan dimensi ekonomi, sosial ekonomi, dan itu semangat berdikarinya Bung Karno. Kemudian di lanjutan ayatnya sumakana minal ladina amanu wa tawasaw bisobri wa tawasaw bil marhamah. Hendaknya dalam melakukan itu kamu saling berpesan sabar dan saling berpesan kasih sayang. Lu saling berpesan itu kan
kohesi sosialnya harus ada, itu kan gotong royong, itu kan kebudayaan, berkebudayaan, dimensi berbudaya gitu loh. Jadi akhirnya saya semangat loh. Nabi aja diberi wahyu seperti ini, terus Bung Karno punya Trisakti, ya apa bedanya terus kemudian Trisaktinya Bung Karno sama spiritnya Al Balad. Jadi sebagai Soekarnois, saya akhirnya pede gitu, pede bahwa ya Bung Karno itu beberapa pemikirannya kalau kita mau gaduk-gaduk, no, ya meskipun gaduk-gaduk, no, tapi kan kita butuh kebermanaan, itu kan butuh gitu. Dan berarti aku menjalankan Trisaktinya Bung Karno ini sama saja mengamalkan surat Al Balad ya, gitu. Dan itu Atau sebetulnya bisa juga Bung Karno itu. ya kita nggak tahu, Saya kan, tapi kan saya nggak tidak menemukan asbabun nuzul Trisaktinya Bung Karno dulu muncul seperti apa. Itu kan mungkin yang ahli sejarah yang Kalau kita lihat dari cara berpikir Karno kan kemudian lebih cenderung ke eklektif. iya. Ide Semua apa kemudian diisi. saya yakin Bung Karno juga terinspirasi oleh Al-Quran. Ya bahkan sampai kayak bagaimana Bung Karno terus kemudian kalau Nabi Muhammad itu dapat wahyu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, bangun berilah peringatan. Dan waktu itu di 25 tahun Bung Karno punya kesadaran, sekarang politik kita bukan lagi politik politik meminta, tapi kita politik menuntut. Itu bagi saya juga qum fa'andzir gitu, bangun dan berilah peringatan. Itu strategi non kooperasinya meskipun dia akhirnya diasingkan gitu. Jadi di buku itu saya mencoba meresapi itu gitu, sehingga saya yakin, karena saya kenapa kok harus Bung Karno dan tokoh-tokoh founding father, karena saya punya prinsip begini Pak Arif, aku masih jadi bupati, jadi apa saja, aku itu nggak punya cita-cita pribadi untuk bangsa ini. Dan kalaupun ada, menurut saya nggak boleh, karena bangsa ini tuh lahir ada ceritanya dan sudah ada cita-citanya. Jadi saya itu sebagai generasi penerus ya cuma nerus nih cita-cita itu, memastikan bahwa cita-cita lahirnya itu sampai jalannya sampai. Nah, agar tahu opo sih karepe mbah-mbah awak dhewe gitu ya. Apa karepe Bung Karno, ya kan akhirnya eksplor itu, meskipun di konstitusi cita-citanya jelas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan dan seterusnya. Ya itu, tapi kan bagaimana cara melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, itu yang kesejahteraan umum itu yang dimaksud bagaimana ya, kita berarti harus melihat Bung Hatta ya, terus kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mungkin kita bisa mereference ke Ki Hajar Dewantoro, terus ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, bagaimana Bung Karno dalam panggung geopolitik dan lain sebagainya. Bapak itu kalau saya kenal paling akrab kalau sama Kiai Sepuh dulu seringnya ke Mbah Lim. Jadi Mbah Lim itu ada seorang kiai yang dianggap karomah. Itu yang dulu sangat dekat dengan Gus Dur. Tinggalnya di Klaten. Yeah. Jadi kalau apa saja yang diucapkan oleh Mbah Lim itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang istimewa dan dekat sekali dengan keluarga Rembang, keluarga Gus Bos, keluarga abahnya Yahya Khalil Stakuf yang BPN itu. Jadi berarti ada sanad ke sono ya. Ya memang sanad ilmu. Ya saya udah tahu, tapi kan Mbah Lim sendiri kan ya nama pondoknya aja juga unik ya, Al-Mutakin Pancasila Sakti. Kenapa dikasih nama Pancasila Sakti kan? Apa ada yang tidak sakti kan? Itu kan juga perlu digali gitu. Makanya ya dulu saya waktu kecil sering diajak ke sana, terus kemudian waktu Mbah Lim dulu pondoknya membuka madrasah aliyah yang pertama, itu termasuk yang ngirim santri pertama itu almarhum Bapak. Dan salah satunya itu santrinya ya Pak Lisa yang sekarang jadi DPR, yang kemarin saya yang saya kalau pas lagi nyumbang tak aja itu. Kalau Mas Ipin sendiri pernah mondok ngaji? Saya mondok tapi kaburan. Dulu di Dresmo, sebab ngaji di Dresmo. Pocokan. Jadi kalau kalau harapan basa Jawaan gitu ya masih gaduh-gaduh bisa baca. Apalagi kalau ada harokatnya gitu masih bisa lah. Amin. Ini luar biasa ya. Jadi jarang sekali seorang kepala daerah gitu yang
si muda kemudian memahami tentang agama, Ya nggak paham lah belajar. ideologi negara gitu, dan bagaimana menyatukan. Saya kira ini yang sangat dibutuhkan. Tapi by the way, kita kembali ke Present. Hari ini saya tadi pengen saya ajak ngobrol santai yang ringan-ringan. Wah, ini benar sekali. ya diminum dulu aja. Ini omongan wong tua, ini bukan lagi omongan. Kita kembali ke pusat sekarang lah. Tadi bilang mimpi atau cita-cita yang ingin dicapai itu kan ada 3 tadi, tak tergalak. Mas hijau, Mas biru, dan sustainability. Mas Ipin kan sudah ibarat kemudian plus hampir 1 periode ke sini. Kira-kira selama berkiprah di cita-cita ini yang tercapai berapa persen? Masih 20. Kayaknya masih jauh. Karena saya cerita ya, dari awal saya masuk, saya concern dulu ke kemiskinan. Itu karena kebetulan kan ya Pak Arief pernah jadi wakil, itu kan ex officio ketua TKPKD kan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Dan saya mengingat betul masa kecil saya di situasi yang sulit. Orang miskin itu kalau mau sambat ke siapa aja sudah nggak punya PD. Maksudnya bertamu, masuk ke dinas, membutuhkan advokasi, perlindungan kan kemana. Jadi waktu itu saya di rumah dinas wakil bupati, kantor wakil bupati itu saya dedikasikan untuk pelayanan orang miskin. Karena kalau perizinan ada pelayanan terpadu 1 pintu, tapi kalau orang miskin nggak ada pintunya pelayan. Masuk ke dinas sosial, dia butuhnya berobat nggak punya biaya, disuruh ke Dinkes. Dinkes bilangnya pakai biayanya BLUD rumah sakit minta rekom dulu minimal sekda gitu. Sekda rapat gak ketemu gitu. Jadi itu satu. Jadi dulu akhirnya bikin namanya posko gerakan tengok bawah masalah kemiskinan. Nah setelah ada poskonya, ada yang lapor kalau dia susah, bingung golek duitnya Pak Arief. Akhirnya saya mikir lagi, pusing saya. Akhirnya saya bikin yang namanya 3 sedekah. Jadi yang pertama sedekah informasi. Jadi kalau ada yang belum kebantu atau apa, ya tolong disedekah informasi. Karena kan kita juga nggak tahu kondisi di bawah, kita juga nggak muter ke RT semuanya. Jadi sedekah informasi karena mata kita terbatas. Kemudian sedekah rizki. Kalau ada kelebihan biaya, kelebihan rezeki ya disedekahkan. Terus yang ketiga sedekah partisipasi. Karena banyak orang miskin itu sudah ada materialnya tapi dia nggak bisa mewujudkan. Contoh ada program BSPS, bantuan swadaya untuk perumahan, itu materialnya disiapkan, tapi kemudian mau bangun itu aku bangun sambatan sopo, orang duit kayak bayari tukang, orang iso suguh. Makanya kalau sebelum pandemi kemarin saya masih berani keliling nginep di rumah-rumah warga itu. Nah itu dalam rangka Pak, niki sampun materiale, tonggo-tonggo ini tak kubrak, tolong becing dibantu. Terus ini tambahannya, jangan cuma dibangun rumahnya toh, ini untuk MCK-nya, di airnya carikan, listriknya. Jadi akhirnya rumahnya bisa jadi biar, maksudnya program itu tuntaskan dulu, bedah rumah itu ya cuma rumahnya toh dibedah, tapi sanitasinya nggak ada. Sehingga kalau disurvei kemiskinan, ya tetap nggak selesai, ya tetap masuk gitu, nggak selesai urusannya. Nah jadi itu pertama perjuangan yang saya perjuangkan lah gitu pertama jalan ya waktu wabuk. Terus alokasi budgetnya berapa? Ya non budgeter. Akhirnya waktu yang sedekah rizki itu kita langsung panggil Basnas. Basnas tak tanya, Basnas, nah kamu punya dana untuk umat berapa gitu? Setahun cuma 120 juta. Jadi sebulan itu bulan zakat sekabupaten itu yang dikelola Basnas cuma 10 jutaan. Nah akhirnya waktu itu kita ngumpulin semua OPD, ayolah masih contoh gitu. Saya sendiri juga gaji itu langsung saya bagi 3. Jadi gaji setiap masuk ke Bank Jatim itu langsung diposkan 1/3 untuk akun zakat, 1/3 untuk akun wakaf, 1/3 untuk akun sedekah infak. Nah terus akhirnya sampai sekarang puncaknya kita bisa dapat sekitar 8 miliar sekarang setahun. Dari Basnas. Nah itu yang sekarang kita bikin untuk bedah rumah. Kalau ada belum yang punya BPJS, belum masuk DTKS, tapi ternyata dia miskin, itu langsung bisa ditanggulangi.
Termasuk kalau ada bencana kayak kemarin ada yang butuh relokasi, kita beli tanah juga pakai uang itu sampai pemberdayaan. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian kedua, itu pengalaman karena saya enggak tahu proses legislasi perundang-undangan ya. Saya dulu itu mungkin satu-satunya eksekutif kepala daerah yang sampai menjelaskan langsung ke DPR terkait dengan rancangan perda. Jadi waktu itu bahas perda terkait dengan pasar swalayan berjaringan, pasar modal dan swalayan berjaringan. Dulu konsep perda yang diusulkan oleh DPR maupun eksekutif itu draftnya waktu saya baca itu ada membatasi jumlah swalayan berjaringan per kecamatan dibatasi. Contoh satu kecamatan hanya boleh ada 4, hanya boleh ada 5. Terus saya mikir, lah itu kan franchise. Kalau franchise saya semua yang punya, katakanlah 5-5-nya sekecamatan saya yang punya. Ini bukan melindungi pasar tradisional, tapi melindungi monopoli. Melindungi monopoli gitu loh. Nah saya terus nggak seneng dengan perda ini. Ya harta nggak boleh berputar di antara golongan kamu saja lah, gitulah yang saya yakini begitulah. Ya kalau bahasanya Bung Karno, ya sosialisme Indonesia tidak menghendaki seperti ini, kira-kira begitu. Nah, akhirnya tak rekod doyo ya opo ya gitu. Akhirnya saya waktu itu diskusi dengan Bupati, saya usulkan sudah nggak usah dibatasi, tapi yang penting dia harus berdiri di atas koperasi. Dan kalau bisa difokuskan koperasinya adalah masyarakat sekitar. Jadi nggak perkoro, ada 4, ada 5, ada 10. Tapi kalau yang punya koperasi orang banyak, kan kita nggak menolak kapitalnya, kita tolak kan kapitalismenya. Iya toh, kita nggak menolak kapitalnya, tapi kapitalisme. Makanya kalau Pak Arief nanti muter-muter ke Trenggalek, itu setiap Indomart, Alfamart, aduh ngapunten jadi sebut merek, itu di atasnya ada tulisan gotong royong. Nah, jadi kalau sudah ada tulisan gotong royong itu sudah punyanya koperasi. Kepemilikannya koperasi dan anggotanya di sekitar. Iya, dan di dalamnya itu sudah ada sudah ada gerai untuk produk-produk lokal akhirnya di situ. Jadi sekarang UMKM kita itu dimulai dari 2016 perdanya. Memperjuangkan legislasi itu ya. Jadi saya langsung ke pansusnya itu, ke panitia perumus perdanya itu. Jadi saya paparan itu di hadapan DPR ya, karena waktu itu nggak ngerti. Jadi kan biasanya kalau ada rapat-rapat gitu kan ya cuma OPD teknis gitu ya. Tapi saya ngotot ikut. Jadi sampai ada salah satu anggota DPR, Mas baru ini dalam sejarah ono wakil bupati melok jelas isinya perda. Tapi ini menurut saya ini istimewa. Artinya seorang wakil bupati kemudian concern terhadap kemiskinan, termasuk kepada instrumen-instrumen yang bisa mengatasi kemiskinan, termasuk sistem ekonominya, dan kemudian memulai melalui perjuangan di legislasi. Sementara banyak sekali wakil bupati yang lebih sibuk untuk mempersoalkan tentang kewenangannya, sehingga konflik dengan bupatinya atau konflik dengan kepala daerahnya gitu. Ini istimewa, bagi saya istimewa lah gitu. Nah, apalagi yang jadi kemiskinan kan tadi. Ya, tapi sekarang PR-nya juga begini, kayak contoh koperasi yang kita gagas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sekarang pembentukan koperasi kan lebih simpel, hanya bisa dimiliki didirikan oleh 3-4 orang. Nah itu juga yang saya worry gitu. Itu ya kalau 3-4 orang kan sebenarnya CV aja ya. Kita tahu maksudnya bahwa koperasi harus punya semangat korporasi, yang korporasi harus punya semangat egalitariannya seperti koperasi. Nah itu tapi itu masih jadi satu PR. Tapi setidaknya sudah ada one step untuk ke arah sana gitu. Nah terus kemudian itu nggak lama kemudian saya ditunjuk sebagai PLT. Nah pertama kali eksekutif order yang saya tanda tangani berupa Perbup waktu itu adalah bagaimana musyawarah itu sebelum musrenbang harus ada musyawarah khusus untuk perempuan, anak, difabel dan kelompok rentan, sehingga suara mereka itu juga didengar. Karena saya percaya bahwa pembangunan yang bagus itu ya kita nggak mungkin ngadai kabeh, tapi setidaknya kalau jangankan kok diadai, diundang ora gitu. Dan meskipun kalau di lah, iya kalau ditaruh di forum yang setara, ya tetap pasti suara mereka itu sungkan karo bapak yang ibu-ibu ya pokoknya laden-laden kan gitu kira-kira.
nggak pernah berani usul, nggak pernah berani itu. Nah, itu yang saya tandatangi pertama kali karena saya waktu itu ada keyakinan bahwa saya ini kan nggak punya banyak anggaran. Berapa sih APBD-nya, Mas? Ya rata-rata di angka 1,9 sampai 2. Dari 1,9 itu biaya umumnya berapa? Hampir 30-40%. Jadi kita fiskalnya terbatas sekali. Orang PU itu dapat anggaran 100 miliar itu langka sekali. Bahkan kemarin waktu COVID itu kalau saya nggak ngutang 250 miliar itu mungkin APBD kita bisa jadi yang paling terendah dalam sejarah, cuma 1,7 mungkin. Akhirnya karena utang jadi ya genep lagi 1,9 lah gitu waktu transfer kemarin turun-turun itu. Nah jadi kemudian saya waktu itu mikir gimana caranya saya bisa menyentuh sedikit tapi dapatnya banyak. Saya dapat ilmu ibu-ibu gitu. Kenapa kok ibu-ibu? Karena menurut survei bapak kalau punya penghasilan dibawa pulang ke rumah cuma 35%. Ibu kalau dapat penghasilan dibawa ke rumah 90%. Dan ke rumah itu kalau ibu pasti ngurusi anaknya untuk pendidikan, untuk gizi, terus mesti dandan-dandan omah. Minimal resik-resik. Jadi kualitas kesehatan pun juga ada di situ. Nah, akhirnya kita mendeklar yang namanya 5.000 pengusaha perempuan tiap tahun saya targetkan. 5.000 pengusaha perempuan setiap tahun. Nah karena itu juga akhirnya waktu itu kita kerjasama dengan USAID. Ternyata saya dinominasikan ke White House untuk ikut satu program di sana untuk membahas programnya namanya WGDP, Women Global Development and Prosperity. Waktu itu board of directornya langsung Ivanka Trump. Nah saya mewakili Indonesia. Di sana ada 17 perwakilan ambasador dan satu-satunya yang laki-laki cuma saya. Dan isinya di forum itu ngerasani bagaimana laki-laki itu menjadi the biggest barrier bagi pemberdayaan perempuan. Aduh, mati saya. Jadi itu diskusi bos kita yang di-include sambil di rumah itu saya cuma kelingan bojo. Berarti selama ini aku jahat sampai bojo. Jadi itu di forum di kandang singa. Iya. Jadi waktu itu acaranya di DC, harus kemudian di Los Angeles sampai ke Iowa, State of Iowa. Ya di Iowa itu di salah satu kota namanya Des Moines, tulisannya Des Moines itu Des Moines. Itu kita kalau keliling-keliling itu ada toko namanya Hi-Fi, VY gitu Hi-Fi. Nah waktu saya masuk ke sana saya tanya ini siapa yang punya franchise ini. Mereka jawab we own this bisnis gitu. Karyawannya ditakoki ngono kabeh. Aku batinku cek sombong sih ngomong ini. Terus habis itu saya googling sama tanya waktu ketemu sama orang sana itu. Ternyata itu memang koperasi. Jadi ternyata di situ memang koperasi dan di situ saya langsung kepikiran iya ya. Yang Amerika yang katanya negara liberal kapitalis ternyata dia di sudut yang namanya kota Des Moines punya sistem perekonomian yang kayak begini lah. Kita yang ngomongnya Pancasilais tapi kok kayak gini lah. Yang kayak gitu-gitu tuh yang kemudian membuat saya masih penasaran. Mosok sih kita tuh nggak bisa diberi alam yang kayak begini terus kemudian ini divaluasi menjadi satu berkah ekonomi. Masa sih nggak bisa ke lautan kayak begini. Tapi memang tantangannya ya berat gitu. Kayak contoh di sisi perikanan kita punya lelang ikan online. Tapi ya sekali lagi cari off taker itu juga susah juga ketika nelayan-nelayan itu sudah kadung keutangan budi sama bakul-bakul yang ada di sini. Memotong jaringan itu susah. Meskipun ya sudah ada transaksi lewat lelang ikan online itu. Jadi konsep kita kan pengennya nelayan itu nggak perlu ngutang kemana-mana. Jadi di Perigi itu sekarang sudah ada minimart. Yang itu nelayan kalau beli butuh apa aja itu bisa utang di minimart itu. Jadi dia kan udah nggak keutangan orang nih, pergi melaut, dapat ikan, itu langsung bisa diupload. Begitu diupload, itu langsung bisa ditransaksikan dan uangnya bisa langsung masuk. Nah kalau sandar yang biasa-biasa itu, kadang ada yang beli tapi uangnya nggak masuk, tak utang dhisik gitu. Kalau wis payu nang pasar baru tak bayar. Nah akhirnya saling menghutang catatan begitu. Mas mungkin nggak mengupayakan misalnya ke pemerintah pusat untuk menyediakan cold storage
Kalau cold storage dan lain-lain nggak ada isu, tapi isunya yang pertama itu kalau kemudian ada lelang, itu siapa yang menjadi pembeli di sisi floor price-nya itu siapa? Kalau dulu kan kita punya BUMN seperti Perindo. Nah, dulu sempat mereka membeli di harga floor price itu, tapi ketika merger gini mungkin ya ada penyesuaian manajemen dan beberapa kebijakan. Nah, harapan saya kalau itu bisa dilaksanakan, ekosistemnya bisa lebih baik. Nah, kita nggak pengen mematikan bakul-bakul yang ada. Bakul-bakul yang ada ya silahkan, tapi juga bikin akun di situ ya lelang lah, fair. Karena sambatnya nelayan itu ya meskipun iwak akeh ya oleh duit ya pangga semono, karena kalau ikannya banyak ya harganya yang turun. Begitu ikannya sedikit ya harganya yang naik. Jadi oleh duit ya pangga semono gitu. Jadi karena bedanya antara ikan banyak ikan sedikit. Mau ikan kualitas gak kualitas ya sama aja. Jadi kita meskipun bikin program palka KS gitu ya di kapal-kapal ya nggak kepake. Wong kalau katakanlah kapasitasnya 5 ton. esnya 2,5 ton, ikannya 2,5 ton. Begitu sandar, harganya ya yang pakai es sama nggak pakai es sama aja. Ya mending esnya tak buang, full satu kapal 5 ton isinya ikan, nggak separuh es separuh ikan gitu. Jadi lebih ke persoalan off taker ya. Iya. Di situ ya. Iya. Oke. Ya jadi banyak lah apa struggling yang seperti itu ya. Sampai terus meyakinkan masyarakat juga, mosok sih bisa hidup dengan ekonomi di desa kayak begini. Makanya kita punya Adipura Desa. Jadi desa yang bersih itu kan orang selalu ngomong kalau jaga lingkungan kalau duitnya gitu. Wis mending dikeruk ae dijupuk opone gitu kan kira-kira. Ya tapi saya pengen ngasih stimulus dulu. Wis kamu resiki desamu, banyumu bersih, kalimu resik dan segala macam, kita kasih dana transfer kabupaten ke desa yang bersih itu. Dan itu jumlahnya macam-macam, ada 300 juta, 200 juta, 100 juta. Jadi itu mungkin dana transfer terbesar dari kabupaten itu ya di gelaran Adipura Desa itu. Tapi begitu desanya sudah bersih, dia dinaikkan tingkatannya terus kemudian desanya jadi desa wisata. Itu kan lebih menarik tau Pak Arif gitu. Karena masuk desa wisata kita jual sungai ada limbahnya kan nggak mungkin. Nah, jadi ada satu desa yang dulu saya mandi di sana aja itu balapan sama botol-botol plastik. Nah sekarang jadi desa wisata dan hari ini masuk ke anugerah desa wisata 75 besar se-Indonesia yang nanti akan dikunjungi langsung sama Pak Menteri Parekraf. Nah yang kayak gitu-gitu itu seneng lah ada gitu. Tapi kan dereng semua kayak begitu. Makanya tadi saya minta ke Pak Arif, ayo konco-konco bikin festival-festival di desa-desa. Jadi ini kita mau create 100 festival setahun dan itu nanti difokuskan ke desa wisata. Ini pertanyaan sensitif Mas. Kalau kemudian dari yang dicita-citakan baru tercapai 20%, berarti kalau ada kesempatan untuk meneruskan amanah ini siap? Ya bismillah. Selama masyarakat masih menginginkan, Allah meridhoi, orang tua keluarga merestui, ya kita berangkatlah. Tidak terpikir untuk the next level misalnya kemudian iki apot ini yang Trenggalek APBD ini kecil. Enggak, kalau saya kan enggak melihat ini sebagai jenjang karir ya. Saya enggak melihat jenjang karir. Saya lebih seneng ibaratnya urip neng salepek ini tapi kemudian jadi bagus gitu daripada ngejar sing gede tapi ra karo-karo. Iya, dan saya masih punya apa ya semacam hutang janji dengan almarhum bapak saya itu. Ya kalau cuma sekedar bikin perusahaan aja kan itu berarti kan karena bapak kan nggak spesifik dulurmu ora iso kerja kan nggak gitu, tapi dulurmu sak galek iki akeh angel sing angel golek kerjaan kan gitu. Jadi saya masih punya satu penasaran. Bisa nggak kemudian apa yang dilakukan Mas Ipin selama ini adalah bagian dari melaksanakan wasiat ayah? Ya wasiat ayah dan wasiat Bung Karno. Ya boleh lah ya. Terakhir. Kalau 3 Mas tadi, Mas Hijau, Mas Biru, dan kemudian sustainability itu diungkapkan dalam satu kata, kira-kira apa?
Trenggalek yang seperti apa? Meroket, kalau saya nyingkatnya meroket. Meroket itu memakmurkan ekonomi rakyat, orangnya kreatif, terus ekologinya terjaga. Jadi prosperity, kemudian people sama planet itu harus hand in hand. Wow. Wow. Terima kasih sekali, saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali, dan kemudian ide-ide inovasi dan spirit. Menurut saya yang paling penting spirit anak muda, spiritnya membangun daerahnya, dan kemudian tidak hanya untuk dirinya tapi kemudian untuk kemanfaatan orang banyak. Selamat, mudah-mudahan Bismillah, diberkati oleh Allah. Salam untuk keluarga. Sukses terus.